Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi dengan Mutia Sen di sini. Hari ini kira-kira kita akan belajar apa ya? Kelihatan nggak teman-teman ini ya? Judulnya. Betul sekali, hari ini kita tuh akan belajar bagaimana sih ngomong pakai bahasa Korea kalau misalnya kita mau mengungkapkan sepertinya atau memperkirakan sesuatu gitu ya. Kita memperkirakan sesuatu, kalimatnya seperti apa sih, lalu di dalam kalimat itu tata bahasa apa sih yang dipakai gitu ya. Saya mau bilang sepertinya dia cantik gitu, sepertinya dia sakit, sepertinya dia sudah makan, tampaknya dia sedang makan gitu ya, tampaknya kayaknya besok dia akan pergi ke luar negeri gitu ya. Intinya memperkirakan sesuatu, bagaimana kalimatnya, lalu dalam kalimat tersebut tata bahasa apa yang dipakai, kita akan pelajari dalam video kali ini. Bukan video sih maksudnya, dalam pembelajaran hari ini. Oke teman-teman, jadi kalau rumusnya adalah, tadi kan saya sudah bilang ya, kalau kita mau ngomong kalimat, kalau kita ingin menyatakan perkiraan dalam dengan sebuah kalimat, yang menyatakan perkiraan pasti dalam sebuah kalimat ya, dengan menggunakan sebuah kalimat gitu ya. Tapi di dalam kalimat itu pasti kan ada tata bahasa yang dipakai. Kalau bahasa Indonesia sih pakainya kata ya, itu sepertinya, tampaknya, kayaknya gitu loh. Nah kalau dalam bahasa Koreanya sih sepertinya, tampaknya, kayaknya, dan sebagainya, dan apapun itu kata yang digunakan untuk menyatakan perkiraan. Itu yang di bahasa Koreanya adalah nen atau nian atau real kot kata. Oke ya teman-teman ya, kita lanjut. Nah seperti teman-teman lihat di sini, saya di sini kebetulan tidak menulis terjemahannya apa ya. Intinya hyunjae itu artinya sekarang. Jadi kan kita pasti bilang dong, sepertinya dia sedang belajar bahasa Korea sekarang, atau sepertinya dia cantik. Kalau cantik kan pasti kan kondisi sekarangnya dia sedang cantik kan, kata sifat maksudnya. Sepertinya dia dokter gitu kan. Lalu ada yang lampau, wago itu lampau artinya. Dan kita juga bisa menyatakannya sepertinya dia sudah makan, sepertinya dia dulu dokter deh gitu loh. Kan mungkin kalau kita bilang kakek itu kalau udah tua kan biasa pensiun, tapi kok dia masih tahu cara, misalnya waktu kita ngomongin sebuah penyakit dan dia sangat menjelaskan dengan sangat medikal atau apa ya, waktu bilang sangat penuh dengan bahasa kedokteran, berarti kan kita bisa memperkirakan jangan-jangan dia dulu tuh dokter gitu, sepertinya dia dulu dokter gitu. Nah kita pakai tata bahasanya yang lampaunya. Lalu juga ada mire itu yang akan datang. Nah kita juga bisa bilang sepertinya dia akan datang besok, atau tampaknya dia akan berhenti besok gitu, kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Jadi dibagi apa namanya, karena perkiraan itu mengikuti kondisi di mana kejadian itu gitu loh. Jadi kita memperkirakan kejadian, yang namanya kejadian itu kan pasti ada yang sudah berlalu, sedang berlalu, atau mungkin akan berlalu. Itu kenapa tata bahasanya juga pasti mengikuti bentuk kejadiannya gitu loh. Sama aja bahasa Indonesia juga kan ya. Kalau sekarang pasti sepertinya sekarang. Kalau kita kan nggak pakai bentuk lampau atau bentuk sekarang atau bentuk akan datang, tapi kita menggunakan kata keterangan yang menunjukkan sebuah kejadian itu menjadi lampau, sekarang, atau yang akan datang. Kalau yang lampau kan sepertinya sudah, tampaknya sudah, gitu, sepertinya dulu, tampaknya dulu gitu kan. Kalau yang sekarang itu yang lampau ya. Kalau yang sekarang sepertinya sekarang, sepertinya saat ini gitu, sepertinya tahun ini, sepertinya bulan ini gitu kan ya, sepertinya detik ini, sepertinya menit ini, sepertinya jam ini gitu. Nah kalau yang akan datang sepertinya akan, sepertinya tahun depan akan, seperti itu kurang lebih teman-teman ya. Nah jadi intinya ini tata bahasa yang digunakan pada saat kita ingin menyebutkan
atau menyatakan suatu perkiraan. Dalam kalimatnya terdapat tata bahasa ini gitu ya. Kalau itu pun selain dibedakan sekarang, lampau atau akan datang, dia juga dibedakan menjadi kata kerja, kata sifat, sama kata benda. Ini kata kerja, kata sifat, kata benda. Seperti itu teman-teman dibedain. Bahasa Korea itu kalau kita bisa bilang kayak matematika gitu ya. Jadi pada saat dia menempel dengan kata kerja dan bentuk yang lampau, pasangkan ini. Pada saat dia berbentuk kata sifat dan dia lampau, pakaikan itu. Banyak sekali teman-teman. Jadi kita tuh harus menghafal. Tapi sebenarnya sih kalau teman-teman sering menggunakan, intinya kan bahasa itu kan semakin sering dipakai, maka dia akan semakin mudah untuk menempel di mulut ya. Kayak anak kecil aja kan, tidak pernah diajarkan di kelas bahasa khusus, tapi karena dia sering berinteraksi dengan ayah dan ibunya dan di sekitarnya adalah menggunakan bahasanya itu aja ya. Kalau dia tinggal di Indonesia dan ibu bapaknya Indonesia, setiap hari menggunakan bahasa Indonesia, maka dia akan pandai berbahasa Indonesia walaupun tidak dikasih kelas khusus bahasa Indonesia. Begitupun dengan anak yang mungkin lahir dari orang Inggris, dari Korea pun seperti itu. Nah, mereka kan terbiasa, makanya mereka pintar. Begitupun bahasa Korea teman-teman. Kalau kita terbiasa terus menggunakannya, kita berada dikelilingi orang-orang yang menggunakan bahasa tersebut, maka secara otomatis kita tidak perlu apapun, itu akan menempel gitu. Karena kita terbiasa, kita melihat situasi penggunaannya seperti apa, kita tahu bahasa itu digunakan atau kata itu atau bahasa itu digunakan di situasi seperti apa, makanya kita pun akhirnya bisa menunjukkan, oh situasi seperti itu aku pernah ngalamin nih, ngelihat nih situasi kata itu dipakai dalam situasi seperti ini, dan sekarang aku nemuin situasi penggunaannya, maka keluar dari mulutnya sendiri gitu teman-teman ya. Makanya kalau yang berada di Indonesia belajar bahasa Korea kan akan sulit ya, mungkin bagaimana sih menggunakan bahasa kita itu, karena kita sendiri kan mungkin jarang menggunakannya. Pun kalau teman-teman yang belajar bahasa Korea dan menggunakan bahasa Koreanya itu mungkin mereka yang bekerja di perusahaan Korea, nah itu pun bertemunya belum tentu setiap hari, karena kan biasanya orang Koreanya ya kalau tidak bosnya paling tinggi atau mungkin sampai tingkat senior manajernya saja gitu. Jadi dalam arti sulit sekali untuk melatih verbal. Tapi kalau mungkin yang masuk perusahaan Korea sebagai penerjemah gitu, mungkin dia akan lebih sensitif untuk penerjemahannya, tapi tidak sensitif untuk verbalnya seperti itu. Yang memang paling bagus sih harus ke Koreanya gitu ya teman-teman ya. Tapi nggak juga sih kalau kita berada di Korea terus kita belajarnya cuma di kelas bahasa terus kita nggak berinteraksi dengan yang lain, semuanya itu useless teman-teman. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Kalau yang kita lihat, kalau misalnya kata kerja, kita mau bilang sepertinya atau tampaknya Mutia bekerja di perusahaan komik seperti itu. Berarti kan kalau misalnya kita mau bilang sekarang, maka pakaikannya ini sepertinya atau tampaknya Mutia saat ini atau sekarang ini bekerja di perusahaan komik, maka teman-teman pakai tata bahasa yang ini, nengot kata atau regelgot kata. Ini sebenarnya untuk yang akan datang sih teman-teman, tapi Korea itu gimana ya, sangat sedikit perbedaan antara kata maksudnya untuk kelak waktu yang sekarang atau yang akan datang. Sama sih kayak bahasa Inggris, kadang-kadang kita ngomong oh dia akan datang gitu kan, misalnya gini, kemana Mutia, oh dia akan datang kok gitu kan, lagi kesini gitu kan. Itu kan sebenarnya kan akan juga, tapi sekarang juga saat ini. Kalau bahasa Inggrisnya oh yes he is coming gitu kan, ya they are coming gitu kan. Atau kita juga bisa pakai they are gonna coming gitu kan, they are gonna coming gitu kan. Itu kan sebenarnya rumus yang akan datang, tapi kita bisa gunakan di saat ini. Jadi kayaknya mungkin Korea untuk kalau waktu itu memiliki kemiripan sedikit dengan bahasa Inggris ya teman-teman ya gitu. Jadi anyway, hayo tenggane gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau bilang oh sepertinya Mutia sekarang kerja di perusahaan komik deh, itu teman-teman bisa pakai yang non-got kata atau real got
kata, misalnya kata kerja kan yang menempel sama rumus ini kan yang bekerjanya kan, berarti sepertinya bekerja gitu kan. Mutia sekarang sepertinya bekerja. Mutia sekarang tampaknya bekerja. Berarti sepertinya yang menempel dengan sepertinya atau tampaknya, yang menempel dengan si non-God kata sama real God kata itu adalah bekerjanya gitu. Nah, bekerja kan kata dasarnya apa teman-teman? Ilhada kan ya, dannya dibuang, tinggal ilha, ya teman-teman tinggal tambahkan non-God kata atau real God kata gitu. Nah ini pokoknya kalau udah ada bentuk dikurungin seperti ini dibedakan konsonan sama vokalnya. Oke, kita bisa cari yang vokalnya yang berakhiran konsonan. Kalau tadi kan ilhada dannya dibuang berakhiran vokal, maka pakainya yang non-God kata. Non-God kata ini nggak bedain vokal konsonan, tapi kalau yang God kata itu dibedakan. Kalau berakhiran konsonan dia pakai God kata, kalau berakhiran vokal maka pakainya real God kata. Seperti tadi ilhada menjadi ilhal God kata gitu ya. Contohnya misalnya makan deh gitu kan. Misalnya gini, sepertinya Mutia sepertinya atau Mutia tampaknya sekarang minum obat diet gitu kan. Nah, yang menempel dengan seperti atau tampaknya berarti kan sih makan ya. Makan itu kata dasarnya mokta, dannya dibuang tinggal mok. Nah, kalau pakai yang atas nggak konsonan vokal, langsung aja mongnengkot kata gitu kan. Nah, kalau yang ini kan dannya dibuang berakhiran konsonal giuk, jadi harus pakainya elkot kata, bogelkot kata gitu ya teman-temannya kurang lebih ya. Nah, kalau yang saya ini kata sifat misalnya mau bilang sepertinya atau tampaknya misalnya gini, kalau melihat banyak orang melihat Mutia kalau lagi jalan gitu, kalau di jalan sepertinya atau Mutia sepertinya cantik gitu loh. Ini cuma contoh ya teman-teman. Terus ini arayo. Jadi gitu. Nah, kalau seperti itu berarti kan apa tadi buktinya? Melihat orang-orang selalu memandangi Mutia saat Mutia sedang berjalan, Mutia sepertinya cantik gitu. Mutia sepertinya nampaknya cantik gitu kan. Berarti yang menempel sama seperti itu tampaknya adalah cantiknya. Cantik kata dasarnya apa teman-teman? Ya, betul sekali, yebeda. Dannya dibuang tinggal yebe kan teman-teman ya. Berarti di sini dibedakan konsonan sama vokal nih teman-teman. Teman-teman di sini boleh pakai yang nian God kata atau real God kata. Oke ya, terserah, boleh dipilih dua kapan aja nggak salah kok. Misalnya ya beda berarti yepen God kata. Kalau yang bawah yepel God kata gitu ya teman-teman ya. Nah gitu. Kalau misalnya misalnya gini, kita cari yang konsonan ya. Misalnya gini, melihat Mutia jalan kesakitan gitu kan, sepertinya sepatu Mutia kecil gitu atau sangat kecil. Kekecilan itu nomu cakta yang menempel dengan sepertinya atau tampaknya berarti caktanya itu. Nah, cakta kan kata sedikit itu kan kata dasarnya cakta kan, dan yang dibuang tinggal cak, berarti pakainya yang kalau yang atas berarti engot kata, cagengot kata, bawahnya cagelgot kata gitu ya. Mutiaga goro golte atau goro kalte apa heo gitu, apa boyoyo gitu kan. 구두가 무티야 신발이 atau 무티야 구두가 너무 작은 것 같아요. 너무 작을 것 같아요 gitu ya teman-teman kurang lebih. Nah, kalau yang kata batunya teman-teman, kata benda ya, misalnya gini, misalnya gini, melihat Mutia kalau pagi masuk ke rumah sakit
terus sore keluar rumah sakit sepertinya dia dokter, kan bisa seperti itu kan. Karena masuknya nggak cuma sejam 2 jam, tapi ini dari pagi sampai sore, jadi kita bisa memperkirakan kalau dia dokter gitu kan. 무티아는 뭐 오전 10시부터인가? 10시부터 그 병원에 들어가서 한 6시 아니다. 오후 7시 나오는 곳을 보니까 무티아가 의사인 것 같아요 gitu kan. Isa itu dokter ya teman-teman, Isa인 것 같아요. Atau Isa일 것 같아요 gitu kurang lebih teman-teman ya. Kalau ini mau konsonan vokal bablas semua gitu. Atau misalnya misalnya apa ya, kayak gini aja nih misalnya, melihat Mutia bikin video bahasa Korea, sepertinya Mutia guru atau sepertinya dia guru bahasa Korea. Mutia는 한국어 수업 영상을 만드는 것을 보니까, jadi melihat dia membuat video bahasa Korea. Mutia는 거의 hampir 매주 setiap minggu 한국어 수업 영상을 만드는 거 보니까 무티아는 한국어 선생님인 것 같아요. 한국어 선생님일 것 같아요. kurang lebih kayak gitu ya teman-teman ya. Sama juga yang bawah gitu ya. Misalnya yang 것 같아요. Sepertinya Mutia sudah pergi ke Korea gitu, sudah kembali ke Indonesia. Berarti kan yang menempel dengan sepertinya sudah ini dan kata itu berarti kembali bahasa Koreanya apa teman-teman? Dorakada, betul ya. Berarti danya dibuang jadi dorakan 것 같아요. Ini kalau ada yang dikurungin kayak gini pasti pengaruh konsonan sama vokal ya teman-teman. Mutiaga Indonesia에 돌아간 것 같아요 gitu. Terus itu kan yang berakhiran vokal ya teman-teman. Kita cari yang berakhiran konsonan. Misalnya apa? Ya udah, kalau saya mah paling ingat makan teman-teman. Kosakata makan itu paling teringat di otak saya. Makan itu apa? Mokta teman-teman ya. Misalnya contohnya gini, Mutia pulang langsung ke kamar, berarti dia sudah makan malam gitu kan. Misalnya gini, 들어와서 setelah masuk ya, setelah pulang dari luar, 들어와서 바로 방에 들어가는 것을 보니까 무티아가 저녁 먹은 것 같아요 gitu. Kayaknya dia sudah makan malam. Ini kalau sepertinya dulu nih teman-teman. Ini belum ada yang konsonannya. Udah ya tadi kan ya. Nah, suka lupa saya. Kalau misalnya dulu banget ya teman-teman, sepertinya dulu, tampaknya dulu gitu. Ini kisahnya seru ya teman. Karena saya suka drama, jadi kadang-kadang saya tuh orangnya suka melankolis atau lebih seneng ngasih contoh-contoh tuh yang kaitannya sama romantika. Misalnya gini, 무티아 남자친구가 예전에 이민호였어요. Terus 그런데 작년에 헤어졌어요. berpisah gitu kan. Tapi 지금 이민호도 여자친구가 없어요. 무티아도 남자친구가 없어요. 둘이 이제 여자친구도 없고 남자친구도 애인 없는 거 보니까 옛날에 아주 많이 사랑했던 것 같아요 gitu. Kayaknya dulu tuh cinta banget dua-duanya gitu. Jadinya sampai sekarang juga belum bisa melupakan. Akhirnya
belum pada punya pacar deh gitu. Berikutnya sepertinya dulu, tampaknya dulu ini juga sama ya. Dulu mungkin kakek dokter gitu. 할아버지는 저 할아버지는 kakek itu. 저 할아버지는 옛날에 의사였던 것 같아요 gitu. Mungkin ngelihat dia tuh kalau ngomongin tentang kedokteran tuh pinter banget. 뭐라고 해야 되지? 의료? 하여튼 seperti itu ya. Nah kalau yang akan datang ya sama nih teman-teman kayak gini. Sepertinya tahun depan Mutia, Aida, sepertinya tahun depan Lee Min Ho akan menikah gitu misalnya. 내년은 Lee Min Ho가 결혼할 것 같아요 gitu kan. Kata dasarnya 결혼하다 dan jadi buang nih. 결혼할 것 같아요 gitu kan. Terus kalau apa lagi ya? Ini juga sama ya. Kalau yang pokoknya untuk yang kata sifat itu mau bilang seperti yang cantik, bau yang sekarang. Kalau yang cantik kalau cantik untuk akan datang itu nggak ada ya. Cantik itu pasti ya sekarang ngomongnya gitu. Kalaupun misalnya akan datang berarti sepertinya akan menjadi cantik gitu kan. Biasanya kita akan tambahkan aojida yang rumus menjadi dulu menjadi yepo jilgot katayo gitu ya. Tapi umumnya teman-teman udah aja kalau misalnya kata sifat teman-teman boleh pilih entah pakai yang nien got kata atau real got kata gitu ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Oke, nah contohnya kalau mengatakan seperti tempat tadi yang menunjukkan bukti, biasanya kalimat digunakan itu tadi kan teman-teman dengar ya, saya selalu ngomong nenggol bonika gitu kan. Nenggol bonika di sini nih artinya karena melihat ininya itu kata kerjanya, karena melihat misalnya membuat video bahasa Korea misalnya, karena melihat misalnya belum Mutia dan ini belum punya pacar seperti itu. Jadi kalau kita mau menunjukkan menyatakan perkiraan dengan ini buktinya, nah untuk menyebutkan buktinya itu menyatakan buktinya dalam kalimat itu biasanya kata kerja yang digunakan adalah nenggol bonika. Tadi saya selalu ngomong nenggol bonika kan ya teman-teman ya. 하늘을 보니까 오늘 비가 올 것 같아요 gitu kan. Ini kalau ngomong sendiri nggak apa-apa tak Jason, tapi kalau teman-teman mau ngomong di depan banyak orang ya kan, apalagi situasinya teman-teman lebih muda, nggak boleh kata aja ya 같아요. Kalau ngomong sendiri nggak apa-apa. 하늘을 보니까 비가 올 것 같다 gitu ya kan. Wah sepertinya tampaknya hujan akan turun karena melihat langit gitu ya. Mungkin waktu dia melihat langitnya mendung. 키가 크고 예쁜 걸 보니까 저 사람은 직업이 모델인 것 같아요 gitu kan. Karena melihat cantik ini nih pembentuk kata benda nih kan. Seeing this man gitu kan ya. Tall and beautiful. Masa man sih? Girl atau woman gitu kan ya. Jadi karena melihat yang diomongin itu nggak ada di teman-teman. Intinya kan kita tahu yang diomongin siapa, makanya itu kita nggak pakai subjeknya teman-teman. Jadi karena melihat si dia itu tinggi dan cantik gitu kan, sepertinya orang itu pekerjaannya adalah model gitu. Misalnya kalau mau bilang gini, kiga caku ini kan kiga keda kan tinggi ya. Kiga caku an 예쁜 걸 보니까 무티아는 직업이 모델 아닌 것 같아요. 냄새가 좋은 걸 보니까 이 음식이 맛있을 것 같아요. gitu kan. Karena melihat gitu kan, ini dibikin kata benda ini gitu ya. Karena melihat wanginya enak, makanan ini sepertinya atau tampaknya lezat gitu ya. Nah, kalau yang tadi kan teman-teman kalau kita mau bilang memperkirakan sesuatu menyatakannya itu kan kalau misalnya ada buktinya. Tapi kalau nggak ada buktinya, teman-teman bisa pakai kata misalnya 내 생각에는 atau 내가 보기에는 atau 왠지 atau 어쩐지 atau 그냥 이유 없이 gitu. Jadi ini kan
Kalau yang tadi itu sebenarnya lebih objektif ya teman-teman, karena ngelihat ada buktinya paling tidak. Oh, melihat buktinya kayak gini, sepertinya atau tampaknya begini gitu kan. Nah kalau yang ini nggak ada gitu loh. Jadi cuma memperkirakan subjektif kita aja gitu loh. Kalau gue mah kayaknya mikirnya gitu loh, tampaknya dia tuh gitu, kayaknya dia tuh gitu, sepertinya dia tuh gitu. 왠지 오는 비가 올 것 같아요 gitu kan. Udah aja ngomong, nggak ngasih bukti. Lihat langit kayaknya mau hujan, enggak. Dia ngomong aja langsung gitu kan. Kayaknya mau hujan gitu. Mungkin dia perasaan dia aja. Hatiku sedang, lebih ke subjektif loh teman-teman. Hatiku sedang sedih. Biasanya kalau hatiku sedih hujan turun gitu ya. 제주도에 나가봤지만 ini salah tulis teman-teman, an kabaciman ya teman-teman. Jadi Jejudoe an kabaciman, nggak pernah ke Jejudo sih, tapi menurut saya Jejudo itu kelihatannya indah gitu kan. Nesenggagenan itu artinya menurut saya ya, inegabogenan dalam penglihatan saya, in my view gitu kan. Wenji itu kayaknya gitu, oconji kayaknya juga ya, pantasnya gitu loh. Kenyang itu ya saja gitu kurang lebih ya. Teman-teman mungkin nanti di Zoom penjelasan saya dibaca ya. 내 생각에 결과는 아직 안 나왔지만, ya ini artinya menurut saya, di dalam pikiran saya, menurut saya hasilnya belum keluar sih, tapi 이번 시험을 못 본 것 같아요. Kayaknya saya ujian kali ini ngerjainnya nggak bisa gitu, jadi nggak bisa ujian kayaknya bakal nggak lulus gitu. Jadi nggak perlu diginiin juga nggak apa-apa teman. Jadi tiba-tiba dia ngomong aja, 나는 이번 시험을 못 본 것 같아요 gitu kan. 왠지 떨어질 것 같아요 gitu, kayaknya 왠지 떨어질 것 같아요. 떨어질 itu artinya nggak lulus, jatuh. 왠지 떨어질 것 같아요. Ini juga sama. 내 생각은 제주도가 아름다울 것 같아요 gitu kan. Mungkin menurut dia kan ya Jejudo itu kan memang tempat wisata. Ya kalau tempat wisata pasti kan cantik kan, pasti kan indah kan gitu. Itu menurut dia aja, walaupun dia nggak lihat secara langsung. Intinya bukti dari matanya itu nggak ada, ya dia cuma berpikiran melihat dari pengetahuan yang umum saja. Ini juga. Nah, ternyata teman-teman, si rumus real got katayo ini, tadi apa yang di awal, non got katayo, got katayo ini ternyata bisa dipakai untuk menolak tawaran atau memberikan pendapat dengan halus. Misalnya gini, Mutia pergi yuk besok nonton gitu kan. Kan nolaknya kan nggak mau gitu kan. Itu kan kayaknya kasar dan akan menyinggung perasaan lawan bicaranya kan. Jadi akan lebih baik, biasanya kita kan jawabnya, aduh kayaknya nggak bisa deh gitu. Pakai kata kayaknya kan teman-teman, sama aja bahasa Indonesia juga ada untuk menolak, seringkali dipakaikan kayaknya untuk menolak. Ini juga sama teman-teman. Misalnya kita, Mutia 내일 같이 가면 안 돼요? Mutia 내일 영화 보러 갈래요? gitu kan. 미안해요, 못 갈 것 같아요 gitu kan. Kan jawabnya nggak, 아니요 못 가요 gitu kan. Aduh, itu kan sebenarnya bisa jawab seperti itu, tapi tidak halus dan ya apa ya kalau bahasa Jawa tuh, intinya kita dalam bahasa Indonesia juga ngomong gitu, lu nggak bisa besok mau pergi gitu kan. Kayaknya juga yang dengar itu kan kayak tersinggung sih enggak kalau udah deket gitu ya, tapi kan kasihan lah kalau kita bisa bicara dengan bahasa yang lebih halus. Kenapa harus pakai bahasa yang nanti agak membuat pendengarnya atau lawan bicara kita sedih gitu kan. Jadi kita akan lebih baik pakai kosakata yang pakai kata yang atau tata bahasa yang kelihatannya ada tata keramanya lah gitu. Nah ini tata bahasa yang ada tata keramanya gitu ya. Jadi kalau besok teman-teman misalnya gini, Mutia 우리 내일 영화 보러 갈래요? gitu kan. 미안해요 미민호 씨, 저는 내일 못 갈 것 같아요.
내일 고향에서 엄마가 오셔요 gitu, oseyo gitu ya teman-teman, kurang lebih. Atau misalnya memberikan pendapat dengan halus gitu kan, saya misalnya beli sepatu, nah saya tanya sama teman saya, igo oteo gitu kan. Sebenarnya sepatu itu bukannya jelek gitu kan, atau bukannya maksudnya gini, sepatu itu bukannya jelek atau tidak bagus, sama aja ya teman-teman ya. Kita kan lebih sering pakai tidak bagus kan daripada jelek. Sebenarnya sepatu itu bukan tidak bagus, tapi pada saat kita menanyakan kepada lawan bicara, belum tentu lawan bicara itu suka dengan sepatu itu, tapi bukan karena jelek gitu loh, atau bukan karena tidak bagus, tapi mungkin tidak sesuai dengan stylenya gitu loh. Tapi kalau si lawan bicaranya ini tahu stylenya si Mutia seperti apa, ya dia akan bilang, 예쁜 것 같아요 gitu, 괜찮은 것 같아요 gitu. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau kita memberikan pendapat, ini bagaimana, 예쁜 것 같아요, 괜찮은 것 같아요 gitu teman-teman. Atau misalnya apa ya, saya bikin cake gitu kan, bikin kue, 자 완성했어요, 제가 만들었는데 모양이 별로인 것 같아요. Ini saya juga bilang gitu, aduh kayaknya bentuknya biasa aja deh gitu kan. Itu dia bilang sendiri gitu kan, pikiran mungkin bentuknya nggak seperti yang di toko-toko gitu kan. Tapi pacarnya bilang, 아니 예쁜 것 같은데 gitu kan, 아니 예쁜 것 같은데 gitu kan, enggak kayaknya bagus kok gitu. Jadi ngasih pendapat tapi nggak langsung gimana ya, nggak langsung tapi pakai yang lebih halusnya, menghaluskan bahasanya. Atau misalnya gini, mungkin mau bilang pendapatnya itu, mau bilang nggak bagus gitu, tapi pakai ini, misalnya gini, misalnya gini, Mutia punya teman, Mutia beli sepatu, temannya tidak suka sepatu yang Mutia mau beli gitu kan. Mutia tanya pendapatnya, misalnya, Minoshi, 이 신발, 이 운동화가 괜찮아요 gitu kan. Tapi si Minho itu memang orangnya terus terang gitu loh, to the point gitu, straight gitu ya, lurus-lurus aja. Dia akan bilang suka pada saat dia suka, dia akan bilang tidak suka pada saat dia tidak suka. Nah kalau dia bilang, 가격은 괜찮은데 harganya sih nggak apa-apa, 근데 Mutia 씨에게 별로인 것 같아요 gitu, tapi kayaknya buat Mutia biasa aja deh gitu kan. Karena mungkin dia tahu stylenya Mutia gitu kan, kali ini kayaknya kamu biasa aja kalau pakai sepatu itu gitu loh, seperti itu. Jadi nggak bilang 가격은 괜찮은데 별로예요, nggak kayak gitu, 별로인 것 같아요 gitu. Dia walaupun dia orangnya mungkin lurus-lurus saja, seenaknya gitu ya, tapi dia bisa lebih menghaluskan bahasa penolakannya itu. 내일 우리 집에 올 수 있어? 미안해, 못 갈 것 같아 gitu kan. Ini contohnya, besok bisa ke rumahku nggak gitu. Aduh maaf, kayaknya nggak bisa deh gitu kan. Daripada 못 갈 것 같아 itu lebih enak didengar sama lawan bicaranya. 이 옷이 나한테 어울려? gitu kan. baju ini cocok nggak buat aku? 글쎄, 안 어울리는 것 같은데 gitu kan. Gimana ya, kayaknya nggak cocok deh. Daripada ngomong 안 어울려 gitu kan, 안 어울리는 것 같은데 더 좋아요 여러분. 선생님, 제 한국어 발음이 어때요? 선생님, pronunciation bahasa Korea saya gimana? Nah ini kan paling sensitif nih pertanyaan kayak gini kan, apalagi yang ngomong sang senimnya gitu kan. Kalau sang senim bilang jelek gitu kan, nggak bagus gitu kan, itu kan nanti tersinggung, akhirnya menurunkan motivasi belajarnya kan. Jadi akan lebih baik contoh 연습을 해야 될 것 같아요, kayaknya harus lebih latihan lagi deh. Nah gitu, daripada ngomong kamu harus latihan lagi gitu kan, ditambahkan kayaknya kamu harus latihan lagi deh gitu. 지금 절수는 집에서 찾는 것 같습니다 gitu kan. 지금 절수는 집에서 자는 것 같으세요. Sekarang si 절수 kayaknya sedang tidur gitu kan, dengan 지금 절수는 집에서 잘 것 같습니다 gitu. Ini dua-duanya sama kok teman-teman, bisa bilang, kalau mau bilang kayaknya si 절수 sekarang tidur deh, teman-teman bisa ngomong pakai 자는 것 같습니다
atau pakai 잘 것 같습니다 gitu. Untuk kayaknya tidur atau tampaknya tidurnya itu boleh pakai 자는 것 같습니다 atau 잘 것 같습니다 gitu loh. Tinggal dilihat saja. Kalau misalnya ada buktinya, umumnya pakainya 것 같습니다. contohnya 전화를 했는데 절수가 받지 않기 때문에 너는 절수가 눈을 감고 누워 있는 걸 보면서 그렇게 추측할 수 있다. Jadi misalnya kita mau pakai yang 잘 것 같습니다, 잘 것 같습니다. Gini, kita mau pakai yang kayaknya tidur, tampaknya tidur itu yang 잘 것 같습니다 kah atau 잘 것 같습니다 ditentukan dari kalau kita melihat bukti misalnya di telepon tapi dia nggak terima berarti biasanya dia tidur gitu kan. Atau kalau mungkin misalnya Mutia punya adik si Chorsu gitu kan. Nah yang nelfon Chorsu itu temannya Chorsu itu nelfon ke saya, Mutia kok Chorsu nggak angkat telepon. Pas dilihat, kayaknya dia lagi tidur gitu. Karena kenapa? Ngelihat lagi matanya ketutup tuh sambil tiduran, kayaknya tidur gitu. Nah kalau teman-teman punya bukti-bukti seperti itu, maka sepertinya atau tampak tidurnya itu dipakaikan yang 자는 것 같습니다, bukan yang 잘 것 같습니다. Tapi kalau misalnya nggak ngelihat kayak gitu-gitu, cuman apa sih namanya mau bilang gitu kan, misalnya gimana ya, mau telepon nih, tapi takut gak diangkat, kayaknya Chorsu tidur deh gitu kan. Nah itu kan cuma ngomong aja kan, mau nelfon Chorsu, tapi ntar kayaknya nggak bakal diangkat di jam segini gitu kan, soalnya dia lagi tidur gitu. Nah itu teman-teman pakainya yang nomor 2 gitu ya. Ini contoh-contohnya teman-teman saya lewatin aja ya. Tadi kan saya udah banyak ngasih contoh yang di pertama kan ya. Nanti mungkin bisa teman screenshot gitu, screenshot ya teman-teman, atau digedein terus sambil catat, di post, dicatat gitu ya, bikin contoh seperti ini ya. Ini untuk yang sekarang, yang akan datang sama yang berlalu dan yang akan datang gitu. Ini juga sama ya. Ini yang untuk kata sifatnya 예쁘다, 예쁜 것 같습니다, 예쁜 것 같아요, 바쁘다, 좁은 것 같습니다, sempit gitu. 좁은 것 같아요. Ruangan ini banyakan barang gitu kan. 좁은 것 같습니다. 아duh, 이 방이 너무 좁은 것 같습니다. 이 방이 좁은 것 같아요. 여기 안 살고 싶어요. gitu. Kalau 학생인 것 같아요. 학생인 것 같습니다. gitu ya. Saya ngasih contoh, saya jawabnya sampai 1 sampai 4 aja ya. 영수가 장학금 itu 영수 beasiswa bla 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 gitu kan. Kenapa ada tanda tanya di belakangnya ya? Berarti jawabannya 받는 것 같습니다 gitu ya. Ini karena nggak ada keterangan waktunya dulu, misalnya 영수가 작년에 장학금을 받은 것 같습니다. Kalau misalnya ada keterangan waktunya 작년 tahun lalu berarti 영수가 작년에 장학금을 받은 것 같습니다 gitu. Tapi kalau misalnya 영수가 올해 tahun ini 장학금을 받는 것 같습니다. 수지가 오늘 학교에 온 것 같습니다 gitu ya. 내일 날씨가, ada 날씨 berarti 흐리고, besok sepertinya cuaca akan mendung. 내일 날씨가 흐릴 것 같습니다. 저 사람이 선생님인 것 같습니다. Dan sebagainya teman-teman buat saya. Ini maaf ya, kayaknya saya salah harusnya ngasih titik terus ke belakangnya saya copy paste aja gitu. 비를 그러는 오케이. 자, ini terakhir. 수지 씨 주말에 시간이 있어요? 아니요, 바쁠 것 같아요. gitu. 수지, kamu ada waktu nggak ini akhir pekan ini? Terus dia bilang, 아니요, 바쁠 것 같아요. enggak. Ini juga menolak halus ya. aduh, kayaknya saya bakal sibuk deh gitu. 언제 여행을 떠나요? 언제 여행을 떠나요? kapan mau pergi jalan-jalan? 다음 달에 떠날 것 같아요. kayaknya bulan depan deh saya akan berangkat gitu. 우리 이 영화를 볼까요? gitu. Kita nonton film ini yuk. 네, 재미있을 것 같아요. gitu. Ya kayaknya menarik deh. 이 음식은 맛이 어때요? makanan ini gimana rasanya? 김치가 들어가서 매운 것 같아요. Karena ada kimchinya kayaknya pedes gitu.
Saya 여러분, nah sekali lagi kalau kita mau menyatakan perkiraan, kalau kita ingin memperkirakan suatu kejadian atau suatu peristiwa atau suatu hal, atau misalnya menolak permintaan atau menolak ajakan, atau misalnya memberikan pendapat secara halus gitu ya. Apa tata bahasa yang bisa teman-teman pakai? Betul sekali. Nen, un, atau nian, atau atau real god katayo. Nanti boleh diulang lagi videonya biar mungkin teman-teman bisa kuasai. 자 여러분 오늘 수업은 여기까지고요. 우리 다른 수업 또 만나요. 감사합니다. 안녕히 계세요. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.